Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru pertama kali menemukan channel Borneo Trader di YouTube, saya ucapkan selamat menonton dan selamat bergabung. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk perkembangan pergerakan indeks besok dan juga ada 7 saham di sektor telekomunikasi dan infrastruktur. Yang pertama ISAT, kedua Excel, ketiga Telkom, keempat Friend, kelima Era, keenam Tebik, dan ketujuh Tower. Kita langsung saja ke indeks. Indeks hari ini cukup bagus ya, kena sentimen positif karena tapering masih lama, jadi belum saatnya, dan ya direspon pasar dengan cukup bagus. Hari ini naik 1,74% ke harga 6.144. Transaksi hari ini ada di 10,6 triliun sampai saat ini. Asing hari ini net buy di 652 miliar. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal ya ISG cukup bagus karena ini kan bisa membentuk pola Morningstar. Candle hari ini juga bagus ya. Dan tutupnya juga di harga tertingginya ya hari ini. Jadi menurut saya juga masih ada peluang besok melanjutkan kenaikan. Tapi tetap perlu hati-hati karena market juga masih belum aman. Karena bisa aja setelah candle hijau penuh seperti ini, besok candle merah. Ini lihat seperti minggu lalu kan. Ya yang penting jangan sampai jebol 6.100 lagi lah biar lebih aman. Kalau ISG confirm di atas 6.100 ada berpeluang ke 6.200. Jadi kalau yang megang saham big cap atau saham-saham yang sudah melewati resisten, kalau bisa pasang trailing stop, jaga-jaga. Kalau misalnya besok atau lusa dia kembali breakdown resisten atau tutup di bawah resisten, mending profit taking. Jadi seperti itu. ISG hanya sebagai acuan aja ya. Karena kalau ISG-nya koreksi ya rata-rata saham big cap juga akan koreksi. Jadi seperti itu. Untuk ISG besok masih bisa naik, terdekat uji resisten sekitaran 6.150 sampai 6.160 ya, ke situ dulu. Kalau mampu naik lebih tinggi juga bagus. Jadi seperti itu. Untuk ISG langsung saja ke saham pertama, ada ISAT yang di hari ini ditutup naik tipis 1,18% ke harga 6.425. Kalau dilihat transaksi asing net sell. Kalau dilihat dari broker samarinya ISAT di akumulasi, tapi lihat ISAT ini di toppernya tipis ya, jadi perlu hati-hati. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal ISAT masih coba berjuang, memang ada support minor di 6.340 dan itu dari minggu kemarin konsolidasi di area range sempitnya ini ya. Dan ya untuk ISAT masih ada peluang kembali uji trendline downtrendnya dan uji resisten yang ditarik garis di 6.600 seminggu ini. Tapi perlu hati-hati kalau ISAT ini turun dari 6.340, itu ada peluang ke 6.200, bahkan bisa kembali ke 6.000. Tapi kalau saya lihat ya bisa kembali sampai 6.000. Terlihat juga ISAT 3 hari volumenya makin kecil ya. Ya lihat besok atau lusa lah mampu nggak breakout 6.600. Jadi seperti itu untuk ISAT. Yang pegang dari daerah bawah dari 5.900 sampai 6.000 ya tetap bisa di hold selama ISAT berada di atas 6.350. Kalau mau profit taking, kalau dia nanti turun dari 6.400 juga nggak masalah ya. Ya tergantung masing-masing lah bagaimana strategi untuk mengamankan profit. Jangan sampai hilang profit atau kembali BP gara-gara ISAT-nya turun dulu. Bisa aja dia turunkan. Ini terlihat ISAT nih kalau lebih besarnya dia konsolidasi di range harga support 5.900 dan resistennya 6.000. Memang seminggu terakhir dia bergerak sempit aja ini di range harga 6.340 dan 6.600. Jadi seperti itu untuk ISAT. Wait and see aja dulu karena ini harga tanggung dan teknikalnya juga ya belum terlalu bagus, kecuali nanti ISAT kalau sudah di atas 6.600 ini bakal lebih menarik. Apalagi kalau dia confirm breakout, potensi bisa ke 7.000 sampai 7.200. Langsung saja ke saham kedua. Ada Excel yang hari ini ditutup naik tipis 0,75% ke harga 2.670. Kalau dilihat transaksi asing net sell. Kalau dilihat dari broker samarinya Excel didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Excel walaupun didistribusi tapi menarik ya karena dia masih bisa dikatakan uptrend,
karena masih di atas EMA 60 dan sudut kemiringan EMA 60 juga hampir 45 derajat lebih ya. Jadi arahnya nih ke atas, cuman perlu waktu. Ini dia dalam pembentukan web 3. Ya, web 3-nya itu bisa ke resistennya ini juga bisa nih. Sekitaran 3000 dan seperti target salah satu sekuritas saya lupa ya, itu 3200 untuk target kenaikan XL. Tapi ke sana ada prosesnya, nggak ujuk-ujuk langsung 1-2 hari atau seminggu ya. Ya selama XL berada di atas 2550 harusnya masih aman. Jadi seperti itu. Ini kan terlihat XL sudah membentuk swing low barunya di 2400. Ini sudah confirm swing low. Cuman kan dia ini memang kalau konsolidasi di range-range yang cukup lebar. Ini kan range konsolidasinya 2550 sampai 2690, sekitar 2%. Kan lihat historis sebelumnya juga seperti itu. Dia nggak naik langsung 1-2 candle ya. Kadang konsolidasi dulu, naik, konsolidasi, naik. Jadi seperti itu. Ya ini dia udah 2 candle naik tinggi ya. Dia konsolidasi lagi, ya tinggal nunggu dia breakout 2800. Kalau dapat 2-3 candle langsung breakout, itu berarti valid untuk XL lanjut naik. Dan ya ini bisa terindikasi nanti double bottom. Ini kalau di sini ya. Nih, kalau di atas ini kan double bottom. Ya di sinilah kelihatan nih. Bisa juga cup and handle. Jadi banyak pola yang akan terbentuk di XL ya. Nah, ini kan bagus nih polanya. Yang penting kuncinya 2800, kalau confirm breakout siap-siap rally. Jadi kalau Bapak Ibu sudah punya dari bawah tetap hold aja. Kalau punya dari 2400 ya hold aja, kecuali dia breakdown 2550, profit taking dulu, nanti buyback di bawah. Tapi kalau saya lihat ya kecil kemungkinan kalau sampai dia turun lagi dari 2550. Harusnya 2550 kuat. Jadi kumpulin aja kalau Bapak Ibu yang punya dari 2500. Kalau ada dana ya tambah aja, kalau ada dana lain nanti bisa ditambah. Kalau pengen beli selama dia konsolidasi ya kesempatan untuk beli. Nanti kalau dia udah jalan rally ya tinggal ikut aja. Jadi seperti itu untuk XL ya. Langsung saja ke saham ketiga, ada Telkom yang hari ini ditutup naik 2,4% ke harga 3.400. Kalau dilihat transaksi asing masih terus net buy. Kalau dilihat dari broker samarinya, Telkom diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Telkom juga cukup bagus dan ya terlihat dia masih uptrend. Ini kan dia tarik nih. Nah, dia masih di dalam uptrend channelnya. Dia juga reject hari Jumat, reject 3.300. Jadi bisa dikatakan sekarang support kuatnya itu 3.300. Jangan sampai jebol. Kalau jebol lagi ya dia akan kembali downtrend. Jadi ya masih aman. Telkom seminggu ini ada peluang ke 3.450 sampai 3.500. Kalau melihat histori sebelumnya kan terlihat range sideways untuk TLKM ini di support 3.300 dan resisten 3.500. Jadi 200 poin range untuk dia konsolidasi itu kan lumayan besar, sekitar 6%. Jadi kalau beli dekat support tinggal nanti jual dekat resisten ya, lumayan 3-4%. Kalau seminggu dapat ya 2 minggu terulang lagi ya 6%, misalnya 3% dalam 1 minggu, jadi 1 bulannya dapat 6%, kan lumayan. Jadi seperti itu untuk Telkom. Arahnya masih bagus, masih potensi ke atas. Dan kalau mau lebih bagus lagi, Telkom harus confirm breakout 3.500 agar dengan mudah terdekat dulu ke 3.740 dan ke 4.000. Seperti itu untuk Telkom yang sudah punya dari bawah, apalagi beli di 3.000 ya hold aja. Kecuali nanti Telkom turun dari 3.300, mending profit taking yang punya dari bawah. Yang punya dari atas cut loss, kecuali Bapak Ibu mau siap rugi waktu ya boleh di hold, itu aja. Jadi seperti itu untuk Telkom. Langsung saja ke saham keempat, ada Pren yang hari ini ditutup naik 2,38% ke harga 129. Kalau dilihat transaksi asing net buy. Kalau dilihat dari broker samarinya, Pren didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal seperti gambaran saya analisa sebelumnya tentang Pren, kalau Pren ini gagal 134, dia akan koreksi dan retest trend line, dan terlihat juga kan dia retest reject terus hari ini rebound, tapi reboundnya kurang menarik ya. Dia ini bisa dibilang membuat candle hammer terbalik ya, atau inside bar di dalam candle hari sebelumnya. Kalau mau aman ya trend harusnya minggu ini maksimal di hari Jumat kembali ke 134. Tapi kalau dia kembali turun
ya sangat perlu hati-hati. Ada peluang bisa ke terdekat 120 dan bisa kembali ke 112. Ya semoga aja dipertahankan karena ini kan terlihat dia membuat swing low baru. Semoga ini valid swing low lagi. Jadi 3 swing low ini bisa dikatakan uptrend dan higher high-nya juga sudah 2. Jadi ya trend bisa dikatakan masih uptrend, tapi ini kan ada pola dead cat bond. Nah ini perlu hati-hati nih kalau dia ternyata jebol minggu ini di bawah 125, apalagi di bawah 120, ya arahnya ke 112. Tapi semoga aja 4 hari ke depan friend bisa kembali ke 134. Jadi kalau Bapak Ibu yang coba spekulasi buy di harga 129 saat ini, kalau dia tutupnya merah di bawah 126, mending cut loss. Kalau Bapak Ibu nggak mau cut loss, toleransi 120 dijebol itu udah potensi besar bisa sampai 112. Jadi Bapak Ibu hitung sendiri aja kerugiannya ya. Jadi seperti itu. Untuk friend, semoga besok melanjutkan kenaikan, market bagus dan bisa breakout 134. Kita langsung saja ke saham kelima, ada Era yang di hari ini ditutup naik 6,3% ke harga 590. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Kalau dilihat dari broker samarinya, Era didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal bisa dikatakan Era false breakdown karena dia kembali breakout di level psikologisnya atau harga support kuatnya 575. Dulu juga konsolidasi ini kan dia gagal terus breakout 575, setelah dia breakout dia rally bahkan sampai 700 dan setelah dia turun kemarin dia kembali breakout. Ya menurut saya sedikit aman tapi belum bisa dikonfirmasi. Bisa aja nih nanti pola dead cat bond setelah dia breakout 2 hari ke depan dia kembali breakdown. Kalau 2 hari ke depan dia kembali turun dari 575, itu peluang ke 500 ya. Jadi seperti itu. Untuk Era, apakah bisa spekulasi buy di harga sekarang? Mending besok. Kalau besok dikasih merah sedikit di 580, ya coba aja beli. Dan skenarionya kalau dia tutup di bawah 575, ya udah cut loss. Jadi 580 cut lossnya bisa di 565 atau 570. Ya sekitar 2-3% lah cut lossnya. Dan kalau Era melanjutkan kenaikan itu targetnya 625. Jadi seperti itu. Untuk Era dari harga sekarang itu masih potensi profit sekitar 35 poin. Ya lumayan 6%. Cut lossnya kalau turun dari 580 bisa 570, 3%. Risk rewardnya 1:2. Kalau tertarik ya boleh. Tapi ini disclaimer out. Langsung saja ke saham ke-6. Ada Tebik yang hari ini ditutup naik 4,79% ke harga 3.060. Kalau dilihat transaksi asing, net buy. Kalau dilihat dari broker samarinya, Tebik diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Tebik hari ini gap up ya dengan volume besar. Ya sayangnya Tebik gagal melewati resisten minornya di 3080. Tadi sempat menyentuh tapi kemudian tutup di bawah. Untuk besok ada peluang masih Tebik naik. Cuman perlu hati-hati, ini gap yang cukup besar menganga, potensi ditutup. Kalau misalnya besok Tebik breakout tapi lusanya atau hari Rabu kembali breakdown, itu potensi menutup gap. Jadi kalau Bapak Ibu ada waktu hari Jumat beli buy on weakness, buy on support di 2.900 sampai 2.990 sampai 2.940, ya tinggal lihat besok. Kalau di besok dia breakout, pasang trade stop. Kalau ternyata tutupnya di bawah 3.080, ya kalau saya tetap akan profit taking atau ya nunggu keesokan harinya. Kalau keesokan harinya dia tetap di bawah 3.080 bisa profit taking. Seperti itu ya. Kalau dia breakout, lihat ke depannya selama dia bertahan di 3080 ya tetap bisa di hold. Kalau dia kembali turun baru di take profit. Atau kalau Bapak Ibu yang mau coba buy on breakout besok ya tinggal cut loss kalau misalnya tutupan Tebik itu kembali di bawah 3080. Dan kalau 3080 resisten minornya ini dihapus ya terlihat pergerakan Tebik ini cukup lebar. Range sideway-nya itu 2.900 sampai 3.200.
Jadi seperti itu. Untuk tebik langsung saja ke saham terakhir, ada Tower yang hari ini ditutup naik 3,46% ke harga 1.345. Kalau dilihat transaksi asing, net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Tower diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Tower juga cukup bagus ya. Setelah membuat candle doji, hari ini dia rebound karena market mendukung dan terlihat bisa dikatakan 1280 itu support kuat dan resisten yang harus dilewati kalau Tower mau kembali uptrend atau bullish reversal 1380. Jadi harga sekarang wait and see aja dulu, ketinggalan. Kalau yang mau coba beli itu harga tanggung karena dekat dengan resisten dan jauh dari support. Dan juga Tower itu hari ini membuat gap. Menurut saya juga ada peluang untuk ditutup Tower seminggu ini. Tapi ini disclaimer on ya. Jadi kalau mau coba spekulasi buy, nawar aja dulu. Tower di area gapnya 1290 sampai 1300 itu buy, tinggal cut loss kalau dia tutup lagi di bawah 1280. Kalau dilihat dari MACD-nya memang mulai menyempit dan garis biru juga mendekati garis merah, bar chart di bawah 0 juga makin tipis. Volume meningkat. Ya ada peluang rebound, tapi kalau saya lebih suka beli Tower ini sekalian nunggu dia breakout atau tunggu di bawah. Ini harga tanggung. Jadi kurang menarik dibeli. Di watchlist bisa dipantau, siapa tahu dikasih koreksi yang cukup dalam ya coba aja buy. Jadi seperti itu. Untuk Tower cukup sampai di sini untuk video kali ini. Terima kasih untuk yang sudah menonton sampai selesai. Kalau channel Borneo Trader ini bermanfaat, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Kalau ada salah-salah kata dalam mengucapkan harga ke emiten ataupun yang lainnya, mohon dimaafkan. Sampai ketemu di video selanjutnya. Tetap semangat, semoga bisa terus cuan.